Tes 1, 2, 3. Gimana suara saya? Kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Kita mulai aja ya. Ini waktunya. Oke, kalau gitu saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemarin kita terakhir kan membahas tentang LC ya. Mungkin yang kalian isi kira-kira ada masalah nggak untuk pengisiannya? Saya kurang ngerti, kan di form itu ada yang namanya AC number, Pak. Itu AC, maksudnya yang mana, Pak? sebentar, Mbak. Kita buka dulu ya. Kemarin form ini ya, pembukaan LC ya. Iya, Pak. Sudah tampil. Masih loading, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, saya gedein. Yang di nomor berapa? Kamu bingung? Yang AC number, Pak, yang bawah. Yang bawah. Ya, terus Oh, ini. sama, iya, yang AC. Ya, itu, Pak. Iya. Saya ngisinya sama kayak LC number atau HS number gitu, Pak. Nggak apa-apa, ini maksudnya AC itu akun ya, akun number. Iya, akun number. Akun number ini akun numbernya kamu yang sebagai yang buka LC. Misalkan kamu akun numbernya kan buka LC-nya kan kemarin di mana Mandiri ya, yang Mandiri. BCA, Jadi Pak. BCA, jadi akun kamu yang di BCA disebutkan di sini gitu, dimasukkan. Itu akun nomornya dari banknya, Pak. Ya, kan waktu kamu kan punya akun di bank untuk pakai buka LC tersebut. Kamu pasti kan kalau kamu buka LC kan pasti kamu kan umumnya nasabah bank tersebut. Kalau saya misalkan mau buka LC karena saya nasabah Bank Mandiri misalkan, ya saya pakai akun Mandiri atau kan nggak mungkin pakai akun lain. Nanti kalau ada pendebetan, mau ada pembayaran kan tinggal diambil dari rekening aja. Kayak kalau kita nabung kan kadang-kadang bikin buku kan ya, nanti biayanya materainya ngambil dari rekening Bapak ya, itu dipotong atau bayar cash gitu kan. Mungkin kalau kecil kan bayar cash, tapi kalau gede kan nggak mungkin bisa bayar cash. Pasti potong rekening, akun. Ini aja akun itu nomor tabungan atau rekening ya. Tabungan atau rekening. Kalian tahu nggak bedanya tabungan dengan rekening? Saya mau tanya dulu. Tahu nggak? Rekening sama tabungan sama nggak? Ada yang tanya. Kan kalian sering dengar nih, rekening tabungan. Emang rekening sama tabungan sama nggak? Cuma ini aja nih, biar kalian tahu juga. Ada yang bisa jawab? Rekening sama tabungan sama atau beda? Kok masih bingung? Atau belum tahu mana? Rekening sama tabungan. Ada yang bisa jawab? Ada orang bank nggak di sini? Ada orang bank yang kerja di bank. Oh ini, ada yang kerja di bank. Rekening dan tabungan sama atau beda? Yang saya tahu tabungan itu simpanan, Pak. Oh, kalau rekening? Bukan simpanan ya? Jadi sama apa enggak? Rekening dan tabungan. Rekening itu alatnya. Alatnya, terus tabungan?
tabungan itu simpanan simpanan uang kita gitu. Simpanan uang kita. Rekening alatnya, maksudnya alat apa nih? Alat apa ya? Alat untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan kita. Oke, oke, ada yang lain bantu coba, yang lain. Mana? Ayo. Ini kelihatannya simpel nih. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti nih. Nanti ke bank begitu ditanya bingung. Nanti Bapak mau debetnya rekening apa tabungan? Ya, mau bayarnya mau bayar LC-nya pakai rekening atau tabungan? Kalau ditanya begitu gimana? Ya. Oke, nggak ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Ya. Nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, ya. Oke, rekening sama tabungan itu ya sama-sama kita menabung di bank. Cuma rekening itu ya tidak perlu pakai buku tabungan. Ya, kalau tabungan pasti ada bukunya. Jadi kalau kamu nabung di bank ya, oh saya mau nabung, tabungan apa? Itu dikasih buku kita ya. Oke, ngerti ya? Dikasih buku. Nah itu namanya tabungan. Tabungan. Tapi kalau kita nabung rekening dalam bentuk rekening, kita tidak dikasih buku. Ya, tidak dikasih buku. Laporannya berbentuk rekening koran. Ya, yang kita mintakan karena kita coba, tolong printin rekening koran saya selama 3 bulan. Kan bilangnya rekening koran bukan tabungan. Ya. Rekening koran dong, tolong di print 2 bulanan. Jadi yang dimaksud rekening itu tabungan yang tidak perlu pakai buku. Ya, itu namanya rekening. Ya, kalau tabungan yang pakai buku, ya, itu ciri pertama. Ciri kedua, rekening itu kita bisa mengeluarkan cek atau giro dengan rekening tersebut. Kita berhak mendapatkan cek dan giro dari bank. Jadi kalau kita bisa nulis cek, ada orang bisa ngasih giro, bisa ngasih cek, itu pasti dia punya rekening gitu, bukan tabungan. Ya, kalau tabungan nggak bisa. Kalau saya minta cek nggak dikasih kan, karena bukan rekening tapi tabungan. Ya. Jadi laporannya nanti berbentuk adalah rekening koran, bukan di buku. Kalau kita kan di buku nih, kalau lihat saldo di tiap ini di print ke kasir. Kalau rekening ya kita laporan nanti bulanan, di sampingnya dari bank. Oke, terakhir rekening itu bisa kredit, bisa debit. Ya, rekening koran bisa kredit, bisa debit. Ya, saldonya bisa positif, bisa negatif. Itu bedanya rekening koran. Kalau tabungan, saldonya harus positif. Harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya, kamu nggak bisa pakai. Tapi kalau rekening koran, nggak ada saldonya, kamu juga bisa pakai. Contoh, kartu kredit. Kartu kredit, kamu punya tabungan nggak di situ? Naruh duit nggak di bank? Lalu kalau buat kartu kredit perlu tabungan nggak? Perlu naruh uang nggak di situ di bank? Bertanya. Enggak, Pak. Enggak kan? Kamu nggak ada saldo, tapi kamu bisa belanja kan? Bisa belanja, bisa ngambil tunai. Padahal kamu nggak punya duit di situ, tapi dikasih. Nah itu, rekening itu jadi bisa kredit, bisa dapat, bisa minus, bisa plus ya. Jadi itu bedanya dengan tabungan. Kalau tabungan harus plus. Kamu belanja, saya belanja ya pakai kartu debit, duitnya nggak ada, nggak bisa, kan? Harus ada duitnya. Tapi saya belanja pakai kartu kredit, nggak perlu ada duitnya kamu, yang penting saldonya ada, saldo untuk dari banknya. Padahal kamu nggak punya duit di situ. Ya, itu ya. Jadi pengertian yang dimaksud dengan rekening dan tabungan itu ya. Mungkin buat sekedar ilmu aja. Mungkin tadi ada lanjut lagi, mana lagi yang belum ngerti? Siapa? Deva tadi atau siapa yang nanya? Iya, Pak. Untuk yang api, deh. Udah. Jaringannya Kaget saya tiba-tiba hilang. Iya, jaringannya lagi error. Oke, kembali ke tadi ya. Kembali ke laptop. Oke, API kepanjangannya apa?
Tahu dong. Ah, Orang API itu tadi. Pengenal impor. angka pengenal impor. Ya. Jadi kalau Ya. kita impor kan harus punya API. Ya. Kemudian API-nya nomor berapa di sini? Tulis ini API-nya nomor berapa. Ya, nanti karena ini contoh, misalkan di soal nggak ada, kamu bikin aja API-nya nomor berapa. Di soal ada nggak nomor API-nya? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Coba di lain-lain ada nggak? Di lain-lain. Di lain-lain. Ada nomor API nggak? Kunci. Di bawah kan ada lain-lain. Coba dia cari ada nomor API. Ya. Kalau ada berarti masukin. Ada yang dapat? Nggak dapat saya, Pak. Nggak ada. Nggak dapat. Ada nomor. Soalnya yang mana ya? Saya lagi cari dulu filenya. Filenya ada. Judul filenya apa sih? PO, Pak. Kalau di yang Bapak kirim. Ini PO ya. PO dan sales kontrak bukan? PO doang sih, Pak, yang di sini yang Bapak kirim. Oke, apa saya nggak ketemu nih, nggak ketemu mungkin bukan jadinya apa kebanyakan file. Jadi ini ya apa yang penting itu aja nomor API itu yang penting kamu tahu bahwa nomor API itu kalau kamu impor kan ada data nomor API ya. Nah itu masukkan nomor API-nya berapa ya, tinggal dimasukkan aja sih ya. Oke, terus apalagi yang belum ngerti, yang mana lagi nih? Kita bahas sekalian yang masih bingung. Silakan yang belum ngerti yang mana. Ini nih nomor 25, ada yang tahu penyerahan dokumen-dokumen dalam dalam berapa itu hari? 7 hari. Nah, 7 hari misalkan, boleh nggak lebih dari 7 hari? Ya. Nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh. Penyerahan dokumennya pokoknya 7 hari setelah tanggal pengiriman. Peraturan dari Bea Cukainya. Peraturan dari Bea Cukai. Memang ada peraturan. Ini kan ke LC. LC nggak ada hubungan dengan Bea Cukai. Ya. Ini maksudnya penyerahan dokumen dalam berapa hari setelah tanggal pengiriman namun masih dalam berlakunya LC. Ini adalah permintaan dari importir, dari kamu sebagai importir. Sepakatnya sama bank. Jadi maksudnya gini, setelah eksportir mengirim barang, ya kan? Setelah eksportir mengirim barang, kan dia harus kirim dokumen kan? Ke banknya kan, di luar negeri ya. Dan jadi paham ya? Kan setelah eksportirnya di luar negeri, dia kirim barang ke kita. Nanti setelah itu dia kasih dokumennya kan ke bank kan, ya, ininya dokumennya. Nah, kita kasih waktu 7 hari supaya apa? Nggak terlalu lama. Karena nanti kalau nggak dikasih batas waktu tersebut, nanti si eksportir santai aja. Habis dia kirim barang, dokumennya dikasih sebulan kemudian. Nanti kan kelamaan. Kita nungguinnya sebentar, barangnya nanti bisa sampai ke Indonesia bagaimana. Nah, tapi kalau sekarang kayak barangnya dari Singapura ya, dari Malaysia, itu kan kapalnya cuma 7 hari nyampe di Indonesia. Berarti penyerahan dokumen jangan 7 hari dong, benar nggak? Kalau dia penyerahan dokumen 7 hari, berarti nyampe ke kita hari ke-8, hari ke-9 bisa. Karena masuk ke bank dulu. Berarti kalau dia waktu tempuh kapalnya cuma seminggu, berarti penyerahan dokumen paling nggak kan 2 hari. Tolong ya, nanti begitu kamu kirim barang, 1 hari, 2 hari harus dokumen harus kasih ke bank. Supaya bank cepat periksa dan dikirim ke bank kita di sini, importir. Supaya kita bisa keluarin barang. Ya kan? Kalau nanti dia kirimnya 7 hari, kira-kira keburu nggak? Ya kan? Sedangkan dari Malaysia ke Indonesia 7 hari kerja kapalnya sampai ke Indonesia. Si eksportir baru kasih 7 hari kemudian. Berarti ngepas banget kan? Ya? Benar nggak? Paham ya? Kira-kira paham nggak? Iya, Pak.
Jadi ini untuk si eksportir ya. Jadi Iya. kecuali kalau yang dari Eropa kan, nah, gimana? Ya, silakan. Berarti sebelum 7 hari itu sudah harus dokumennya diserahkan ya, Pak? Tergantung. Makanya tadi saya bilang tergantung. Kalau dia pengirimannya, misalkan si eksportirnya ada di negara Eropa, itu kan kalau dikirim barang sampai Indonesia kan bisa sebulan. Ya, bisa sebulan baru nyampe kapalnya di sini. Berarti kalau 7 hari masih ini dong, masih keburu ya. Ya kan? Benar kan? Kalau dikirim misalkan kirim hari ini dia kapalnya dari Eropa ke Indonesia, nyampe bulan depan. Kalau dia 7 hari kerja kasih dokumen ke bank, berarti kan kita masih keburu, masih bisa terima dokumennya sebelum kapal datang. Tapi kalau dia eksportirnya di negara Asia, misalkan di Hong Kong atau di Malaysia, itu kapalnya nyampe cuma seminggu. Ya, berarti ininya jangan 7 hari dong, benar nggak? Penyerahan dokumennya. Ya, paling nggak 2 hari atau sehari, supaya dia cepat begitu kapal nyampe 7 hari kemudian kita sudah terima dokumennya. Kalau dia ngasih 7 hari, berarti kita nyampe dokumennya hari keberapa di sini ya? Sementara kapal udah 7 hari udah nyampe sini. Ya, jadi itu bukannya ini tidak berhubungan dengan bea cukai ya, karena ini kita barang kan belum ada nih, barang belum datang, ini baru bikin LC ke bank. Ya. Jadi ini adalah ultimatum kepada si eksportirnya agar dia nggak kelamaan kirim dokumen, makanya dikasih waktu standarnya 7 hari. Tapi tergantung tadi kalau dia jarak tempuh kapalnya dari Malaysia cuma seminggu nggak, jadi ini 7 hari nggak dipakai, ya. Paling harus 2 hari. Ya. Oke, terus 24 biaya-biaya di luar Indonesia beban beneficiary. Ini maksudnya biaya-biaya yang di luar Indonesia, ya. Artinya di luar Indonesia, di negara luar dong ya, di negara luar. Beban si beneficiary, beban si eksportir. Jadi kalau si eksportir ada biaya bank, berarti yang tanggung adalah eksportir. Bisa nggak kalau kita yang nanggung? Ya misalkan ya, biaya dia di bank kita tanggung juga di sini. Bisa aja kalau memang kita butuh barangnya, terus si eksportirnya misalkan ada dia nggak punya atau pengusaha kecil lah atau UKM nih, terus dia bilang wah saya nggak ada biaya kalau pakai LC nih, kan dia kalau LC pakai biaya, ada biayanya. Nanti terus kita yang sebagai pembeli bilang ya udah nanti biaya kamu di sana buka LC saya yang tanggung ya, nah, gitu ya. Berarti di sini ditulis biaya-biaya di luar Indonesia bukan beneficiary, beban importir. Oke, jelas ya. Kalau ditanggung di sini, tapi kalau itu ditanggung luar negeri, ya udah berarti kita cross ini. Ya. Oke, tapi kalau biaya yang ditanggung oleh kita ditulis biaya ditanggung oleh importir. Jadi nanti si eksportir di sana tinggal buka LC aja, semua biayanya kita tanggung di Indonesia, dari Indonesia. Ya. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, apalagi yang belum masuk belum jelas? Ini nomor 17, 18 jelas ya. Ini ya. Negara asal, ini negara apa? Ini nomor impor reference kalau ada nomor impornya, misalkan ada izin impornya nomor apa, masukkan di sini kalau nggak ada. Terus asuransi ditutup apa nih? Ditutup oleh siapa? Ya, kondisinya apa? SCC A, SCC atau all risk, tulis saya di sini. Oleh importer atau apa? Ya. Ditutupnya pada asuransi siapa nih? Misalkan asuransi jasar harja gitu. Ya. Ditutupnya oleh siapa? Oleh importer atau eksportir? Nah, terus kondisinya apa? SCC A atau all risk? Nah, ini masukkan di sini. Ya. Kalau harganya CIF, berarti asuransi ditutup oleh siapa? Import. Ya. Salah. Salah. CIF. Salah. Nah, ya, siapa? Berarti kan eksportir yang nanggung biaya asuransi, ya kan? Kan harganya CIF. Berarti tulis di sini ditanggung oleh eksportir. Gitu. Ini kaitannya dengan ini FOB. Bapak. Ya, gimana? Ya. Ini maksudnya asuransi ditutup dalam negeri oleh importir
agar premi asuransinya tidak terkena premi asuransi itu maksudnya gimana, Pak? Yang mana nih? Yang mana? Oh, pertanyaannya Enggak, bukan saya di kan sini. saya baca nyari gitu kan. Terus saya pas dapet asuransi itu kalau ditutup dalam negeri oleh importir tidak dikena premi. Itu Ya, maksudnya dikena gimana, Pak? premi. Maksudnya ditutup dalam negeri, maksudnya ditutup di sini, di Indonesia ya. Tidak terkena Iya. premi. Tidak terkena premi. Mungkin ini kali kalau atas tanggungan si eksportir kita nggak bayar premi lagi. Tapi kalau asuransi kan yang kita bayar adalah preminya. Ya. Premi yang kita bayar. Nggak mungkin kalau nggak pakai premi. Kalau kita yang mengasuransikan di sini ya kita bayar premi. Tapi kalau dia yang mengasuransikan dari luar negeri berarti kita nggak perlu bayar premi, kan kita sudah dibayarkan oleh si eksportir. Tapi kalau kita inisiatif, oh ya saya mau mengasuransikan barangnya barangnya aja deh. Nanti kita harus datang ke perusahaan asuransi, gratis, itu harus bayar premi ininya untuk penutupan asuransinya. Gitu loh. Oke. Iya, Pak. Ada lagi yang belum jelas untuk isi ini? Nanti kalau sudah selesai semua, kumpulin ke saya ya ininya. Tapi udah diisi lengkap ya. Kalau nomor API, nomor apa, kalau yang nggak ada di soal, kamu bikin aja misalkan nomor berapa kak, 01, 23 gitu aja. Yang penting ada isi ya. Oke. Selebihnya ini. Kecuali ini aja ya yang diisi oleh bank. Ini ya. Kalau selebihnya kamu isi semua. Ini jenis LC-nya Yang apa? PPNBM itu ngisi sendiri juga, Pak. PPNBM. Nah, PPNBM HS code-nya ada nggak di situ? HS nomornya? Nah, ada. HS numbernya ada. Ada. Idiom. Nah, untuk menentukan biaya masuk PPN-nya kamu lihat di mana? Kan udah pernah saya ajarin, lihat HS number. Supaya tahu dia masuk PPN-nya lihat di mana? Nyarinya. INSW, Pak. Iya, INSW. Kamu ketik aja coba ininya, HS code-nya di INSW. Nanti kan keluar biaya masuknya berapa, PPN berapa, masukin di sini. Nanti kita baru ngitung nanti pada saat barangnya datang nih, kita hitung dia biaya masuknya berapa. Ya. Ini kan pos tarifnya berapa, nanti biaya masuknya berapa, PPN berapa, PPH berapa. Ya. Oke. Ini dikapalkan dari mana, negara mana, tujuannya kemana, pengapalan terakhirnya kapan. Jadi tanggal batas waktu pengapalannya ada di situ ya, tanggal terakhir. Terus pindah kapal boleh gak? Ya, kalau diperbolehkan berarti diperkenankan. Kalau tidak diperbolehkan tidak diperkenankan. Jadi kalau pindah kapal itu misalkan kapalnya transit ya. Misalkan dari eksportirnya misalkan dari Amerika nih ke Indonesia. Jadi dari Amerika tidak mungkin ada kapal langsung ke Indonesia. Jadi dia harus lewat Singapura. Ya, otomatis harus lewat Singapura. Berarti ini pasti pindah kapalnya harus diperkenankan. Tidak boleh tidak diperkenankan karena tidak ada kapal langsung dari Amerika ke Indonesia. Ini kan si eksportir bilang, nggak mungkin dong kapal dari Amerika langsung ke Indonesia, nggak ada. Kecuali kalau ada kapal dari Amerika langsung ke Indonesia. Berarti pindah kapalnya tidak diperkenankan, nggak apa-apa. Karena ada yang langsung kapal ke Indonesia. Atau direct namanya, direct shipment. Terus pengiriman sebagian ini maksudnya si eksportir mungkin kita ordernya 1000 unit. Si eksportir bilang, wah saya ini nih, gimana kalau saya nyicil 2 kali ya, 2 kali pengiriman barang 500. Itu namanya pengiriman sebagian atau partial shipment. Nah, tergantung kita mau nggak dikirimnya 2 kali atau 3 kali ya. Nah, kalau kita mau berarti ini pengiriman sebagian diperbolehkan atau diperkenankan. Tapi kalau kita nggak setuju, enggak, saya mau shipmentnya sekaligus, saya pesan 1000 unit, kamu kirim 1000 unit, berarti tidak diperkenankan. Oke, jelas ya? Kira-kira jelas? Ada yang mau tanya? Jelas. Kalau mau tanya langsung tanya aja, nggak apa-apa ya. Kalau dipotong aja nggak apa-apa saya. Kalau ngomong biar artinya biar langsung terselesaikan. Consignee to the order of Bank Mandiri. Consignee siapa? Shipper
consignee notify party. Shipper itu eksportir. Consignee itu importir. Tapi karena kita importirnya lewat bank, makanya di sini tulisnya bank apa nih? Kalau bank BCA tulis bank BCA. Berarti consignee to the order of bank BCA. Notify partinya siapa? Nah, notify partinya baru kita sebagai importir. Ya, importirnya siapa? Kan ada dokumen. Jadi consignee to the order of bank BCA, Bank Mandiri. Notify partinya importir. Siapa nama importirnya? Terus marknya freight prepaid apa freight collect? Nah ini harganya apa itu di situ? Harganya FOB atau CFS atau CIS? Di soal harganya apa? FOB, Kak. FOB. Kalau FOB yang bayar ongkos kapal siapa? Kalau harganya FOB. Yang bayar ongkos kapalnya siapa? Ayo. Yang lupa ini sering dibahas. Coba ingat-ingat lagi. Kalau harga FOB berarti kewajiban eksportir sampai mana? Terus ongkos kapalnya siapa yang bayar? Lupa. FOB, kalau FOB kewajiban eksportir sampai mana? Menyerahkan barang. Sampai kapal. Sampai kapal di mana? Sampai atas kapal pelabuhan. Iya, sampai kapalnya di negara mana? Di negara Indonesia atau negara dia? Kapal yang di itunya di pelabuhan si Eksportir. Pelabuhan si eksportir kan? Ya kan, berarti kewajibannya eksportir adalah menyerahkan barang sampai pelabuhan, sampai kapal di pelabuhan eksportir. Berarti yang bayar ongkosnya ke sini siapa? Importir. Importir kan? Nah, ingat-ingat ya. Jadi yang bayar itu importir karena kan harganya FOB. Kalau harganya CIF, cost insurance rate. Berarti kewajiban eksportir menyerahkan barang sampai mana? Harganya CIF. Kewajiban eksportir menyerahkan barang sampai mana? Nah, tadi kan FOB sampai kapal, sampai atas kapal di negara dia. Kapalnya kita yang datengin kan ke negara dia. Dia tinggal muatin di atas kapal. Nah, kalau harga CIF, dikirimnya sampai mana? Terus kapalnya siapa yang bayar? Sampai kapalnya di pelabuhan si eksportirnya, Pak. Hah? Kalau FOB tadi ini kata sampai negara di negara eksportir. Kalau CIF atau CFR deh, CFR. Belajarnya lagi nih, importer lagi kayaknya nih. Kewajiban eksportir mengirimkan barang sampai pelabuhan importir. Ya, kewajiban eksportir berarti kewajiban eksportir di sini menyerahkan barangnya sampai pelabuhan Tanjung Priok. Karena misalkan tujuannya Tanjung Priok ya. Berarti kewajiban eksportir dia menyerahkan barang sampai pelabuhan Tanjung Priok. Ya, dari pelabuhan Tanjung Priok baru serah terima sama kita sebagai importir. Berarti kapalnya siapa yang bayar? Yang nanggung. Kapalnya siapa yang nanggung? Ayo. Kapalnya siapa yang tanggung? Ragu-ragu tetap salah. Enggak tetap salah lah. Kewajiban eksportir menyerahkan barangnya sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Berarti kapalnya yang bayar siapa? Eksportirnya bukan, Pak. Yang cowok mana? Yang cowok nggak ada suaranya yang cowoknya. Ya. Kan nyimak, Pak, nyimak.
minimal. Kok nggak ada suaranya, jawab loh. Nanti kalau kalau sertifikasi ekspor impor nggak ada yang lulus ini. Ya, kalau ditanya gitu. Jadi kewajiban eksportir kan menyerahkan barang sampai pelabuhan Tanjung Priuk. Berarti kapalnya yang tanggung si eksportir kan? Kan dia kewajibannya menyerahkan barang sampai Tanjung Priuk. Ya nggak? Logikanya gitu. Benar. Ya. Iya, Pak. Iya kan? Jadi kalau harga CIF, kewajiban eksportir menyerahkan barang sampai pelabuhan di Tanjung Priuk. Plus apa? Tambah asuransi. Kan harganya CIF. Kalau harganya CFR, ya, kewajiban eksportir menyerahkan barang sampai Tanjung Priuk tidak perlu asuransi, ya, karena CFR. Berarti kapalnya yang bayar kan si eksportir, bukan importir lagi. Tapi kalau FOB tadi, FOB kewajiban eksportir cuma menyerahkan barang sampai atas kapal pelabuhannya dia di negara dia. Berarti kapalnya ke negara kita yang bayar siapa? Ya bayar otomatis kita sebagai importir yang datangin kapal. Kamu muatinnya nih kapalnya saya datangin ya ke negara kamu, nanti ongkosnya saya yang bayar. Yang penting kamu muatin di atas kapal, selesai. Serah terima kita di atas kapal, udah beres. Nah itu kewajiban eksportir sampai situ aja. Tapi kalau harganya CFR, oh kamu kewajiban nganter dong sampai pelabuhan Tanjung Priuk, kan harganya CFR. Berarti karena dia nganter sampai Tanjung Priuk, ongkosnya yang bayar harus dia, kan kewajiban dia nganter barang ke Tanjung Priuk. Jadi freight-nya yang tanggung adalah eksportir. Oke, paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Nah, Pak, maaf silakan. tadi late shipment date itu dapetnya dari mana Pak lihatnya? Late shipment date itu tanggal pengiriman barang terakhir. Di situ ada nggak di soal? Di Batas sini akhir. ada shipment date-nya doang. Sama apa enggak? Apa di situ apa? Shipment date. Iya, shipment date itu tanggal pengapalan terakhir. Shipment date. Sama juga berarti dengan tanggal yang paling atas yang tanggal berakhir itu tanggalnya dari mana ya? Ada itu tanggal ketentuannya berakhir nggak? LC. Kalau yang atas ini tanggal berakhir masa berlaku LC-nya, kan ada expired date LC-nya. Ini nih, yang nomor 2 ini beda ya, tanggal berakhirnya LC sama tanggal terakhir pengapalan beda ya. Kalau ini namanya expiry date. Expiry date LC. Kalau yang di bawah tadi shipment date. Ya, tanggal berakhirnya pengiriman. Ya, di soal kayaknya ada deh tanggal berakhirnya LC. Ada nggak di situ? Di soalnya ada. Enggak sih Pak kayaknya. Hah? Tapi cuma adanya shipment date-nya doang tanggalnya. Ya. Nggak ada ya tanggal pengalir. Yang jelas tanggal pengiriman barang itu pasti harus lebih cepat daripada tanggal berakhirnya LC ya. Ini contoh misalkan ya. Tanggal berakhirnya LC tanggal 30. Ya tanggal 30 misalkan tanggal 30 ya, tanggal berakhirnya LC. Berarti tanggal batas shipment akhirnya pengalaman shipment date-nya berarti harus di bawah tanggal 30 ya. Nggak boleh lewat tanggal 30. Nanti kalau di batas pengiriman barangnya di atas tanggal 30. Misalkan tanggal 1 atau tanggal 2. Berarti LC-nya sudah habis dong. Ya. Masa LC-nya sudah habis dia masih mau kirim barang ya. LC-nya harus diperpanjang lagi supaya berlaku. Kan LC-nya sudah habis. Jadi kalau bisa pembatas pengiriman itu sebelum LC-nya habis. Kalau LC-nya habis nanti dicantumkan batas pengiriman ya nggak bisa. Kan LC-nya sudah habis masa berlakunya. Ya kan? Masa berlakunya LC sebulan. Berarti masa pengiriman barang paling tidak 3 minggu sebelum LC habis. Ya. Barang sudah dikirim gitu maksudnya. Oke, kira-kira paham? Jelas ya? Jadi antara expiry date itu tanggal berakhirnya LC, kalau shipment date itu tanggal terakhir pengiriman. Ya, pengirimannya kapan? Nah, tanggal terakhir pengiriman itu harus di bawah tanggal LC. Supaya LC-nya nggak habis. Kalau LC-nya sudah habis, nanti kalaupun dikirim, nanti bank pasti penyimpangan. Oh ini penyimpangan nih, kan LC-nya sudah habis. Kok tanggal BL-nya misalkan tanggal berakhir LC-nya tanggal 20.
dia kirim tanggal 25. Ya, berarti namanya let si pendet, penyimpangan. Nanti Bang nggak mau, oh ini LC sudah habis, kok kamu baru kirim barangnya, LC-nya aja sudah habis, ya kan? Berarti saya nggak berhak dong memeriksa dokumen kalian. Harus diperpanjang lagi kalau mau gitu. Jadi nanti jadi diperpanjang lagi, dimundurin lagi LC tanggal LC-nya. Oke. Nanti kalau mati ini ya masuk lagi ya, kalau masuk lagi kalau nanti tiba-tiba mati ya. Ini ya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Ini udah clear belum? Pak, Kalau udah, maaf ya? Pak, saya mau tanya Pak. Hmm. Itu yang sertifikasi maksudnya per mahasiswa dikasih untuk sertifikasi apa gimana ya Pak? Apa untuk orang-orang yang terpilih atau gimana ya Pak? Kayaknya sih kalau saya nggak tahu deh, kalau yang semester baru itu kan pada saat daftar dia sudah termasuk biaya sertifikasi sekali kalau Mbak. Jadi tapi kalau nggak lulus baru dibayar gitu. Ininya syaratnya seperti itu. Tapi kalau yang kalian semester yang udah lama kan pada waktu masuk nggak dikenakan biaya sertifikasi kalau nggak salah ya. Jadi kalian mungkin bayar sendiri mandiri. Gitu mau ikut sertifikasi kalian harus bayar. Bayarnya nggak tahu saya berapa bayar saya karena itu